Ayo, biar Kang Jaka yang bawa. Halo Sobat YouTube, senang rasanya dapat kembali menyapa kalian semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas alur cerita film zaman dulu yang berjudul Jaka Sembung dan Dewi Samudra. Film ini merupakan kelanjutan dari film Jaka Sembung yang berjudul Sang Penakluk. Dan masih diperankan oleh siapa lagi kalau bukan aktor kesayangan kita, yaitu Berry Prima. Oke Sobat YouTube, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Ceritakan seorang kapitan Belanda dan Ki Congrang terlihat sedang berlayar, dan mereka membawa tawanan yaitu Jaka Sembung yang telah mereka tangkap untuk dibawa ke Australia. Ki Congrang terlihat sedang merasa gelisah karena membawa tawanan yang berbahaya seperti Jaka Sembung. Habis perkara. Dia berpikir kenapa Jaka Sembung tidak dibunuh saja lalu dibuang ke laut. Lagi dengan orang itu. Tapi Tuan mesti tahu juga. Namun kapitan di sini berhendak lain, karena siapa tahu Jaka Sembung mau diajak kerjasama. Lalu si kapiten masuk ke sel untuk menemui dan mencoba membujuk Jaka Sembung. Akan tetapi Jaka Sembung jelas menolak tawaran kapiten untuk kerjasama. Kenapa kamu tidak mau? Selanjutnya, kapal yang tadinya tenang tanpa ada kendala apapun, tiba-tiba goyang tak terkendali. Karena badai dahsyat tiba-tiba datang menerjang kapal ini. Dan ternyata badai dahsyat itu terjadi karena Dewi Samudra. Sudah tidak terkendali. Dewi Samudra datang ke kapal ini bertujuan untuk menyelamatkan Jaka Sembung. Dengan kekuatannya yang membuat Ki Congrang dan kapiten tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dengan mudahnya Dewi Samudra melepaskan ikatan yang mengikat tangan dan kakinya Jaka Sembung. Setelah Dewi Samudra menghilang, lalu tiba-tiba ada petir 500 menyambar kapal ini. Dan kapal ini pun terlihat makin tidak terkendali. Dan akibatnya kapal tersebut pecah diterjang badai. Dan semua para penumpang akhirnya mati, terkecuali Jaka Sembung yang masih bisa selamat. Selanjutnya, terlihat ada sebuah istana yang tiba-tiba muncul dari dalam air dan istana tersebut sangatlah megah. Jaka Sembung yang selamat lalu bertepi ke sebuah istana. Dan istana tersebut adalah istana milik Dewi Samudra. Lalu Jaka Sembung masuk ke dalam istana dan bertemu dengan Dewi Samudra. Siapa kalian sebenarnya? Di sini Jaka Sembung terkejut karena tiba-tiba ada sosok wanita cantik memanggilnya dengan sebutan nama Pangeran. Padahal dia merasa hanya seorang manusia biasa. Aku berdiri di hadapanmu, Pangeran. Dan Jaka Sembung pun tidak percaya bahwa wanita yang di hadapannya sekarang adalah penguasa pantai selatan. Karena menurut Jaka Sembung, dia terlalu muda dan masih terlihat sangat cantik juga montok. Padahal umurnya sudah ratusan tahun. Sebelum ajaran Islam masuk, ia pun sudah dilahirkan. Dewi Samudra pun meyakinkan Jaka Sembung agar dia percaya. Lalu, dia menyuruh Jaka Sembung untuk melihat jendela istana. Antarkan Pangeran ke kamarnya untuk beristirahat. Baik, Ratu. Ayo, cepat buka tali itu. Scene berpindah ke Kapten Belanda yang sedang mencari reruntuhan kapal yang tenggelam. Akan tetapi anak buahnya tidak menemukan apapun. Justru mereka malah menangkap seekor ikan hiu dan membawa ke darat. Bahkan kami sudah terlalu jauh dari lokasi untuk mencarinya, Kapten. Dan setelah itu ada 3 pendekar datang menemui si kapten. Salah satu pendekar itu bernama Kipidin. Lalu Kipidin mengatakan meski kapal yang membawa Jaka Sembung diserang badai dan hilang, akan tetapi di sana masih ada Ratu Pantai Selatan yang kemungkinan dapat menolong Jaka Sembung. Maka si Kipidin yakin kalau Jaka Sembung masihlah hidup. Ada penguasa Laut Selatan yang menolong Jaka Sembung. Kamu sudah bicara ngelantur tahu?
Namun si kapten tidak percaya dengan perkataan Kipidin. Kemudian Kipidin ini membuktikan perkataannya dengan membelah perut ikan hiu. Dan ternyata isi perut ikan hiu tersebut terdapat potongan tubuhnya Ki Jonggrang. Dan Kipidin berencana akan menghidupkan kembali Ki Jonggrang pada malam Jumat Kliwon. Saya akan membangkitkannya pada malam Jumat Kliwon. Kembali ke Jaka Sembung dan Dewi Samudra. Jaka Sembung meminta agar dia segera dikembalikan ke darat. Dewi Samudra mengatakan tidak bisa secepat itu. Lalu Dewi Samudra meminta Jaka Sembung untuk melakukan sesuatu untuknya. Tetapi Jaka Sembung menolak permintaan Dewi Samudra. Karena menurutnya perbuatan itu sangatlah dilarang oleh agama. Kau sama sekali tidak menghormati aku sebagai ratu, Jaka. Akhirnya Dewi Samudra sangat kecewa dengan sikap Jaka Sembung yang sepertinya tidak menghargai dia sebagai ratu. Dewi Samudra gagal mantap-mantap dengannya, lalu dia pergi meninggalkan Jaka Sembung dengan rasa nongkol. Ternyata dia terlalu sombong, padahal si Dewi sudah kebelet banget digituin loh. Scene berpindah ke tempat Kiai Mustaqin. Perlu kalian ketahui bahwa Pak Kiai Mustaqin ini adalah teman gurunya Jaka Sembung. Dan dia memiliki seorang putri cantik yang bernama Rahayu. Nah, ini orangnya. Cantik nggak? Selanjutnya, ada temannya Jaka Sembung datang bertamu. Sebut saja namanya Godin. Den Jaka bisa mengatasi Oseh. Akhirnya Den Jaka tertangkap. Godin menceritakan pada Pak Kiai bahwa Jaka Sembung telah ditangkap oleh Belanda dan dibawa pergi jauh ke pantai. Sementara itu, si Rahayu tanpa sengaja mendengar pembicaraan si Godin, sehingga dia menjadi merasa sedih karena Jaka Sembung adalah kekasihnya. Scene berpindah ke tempat kapten yang sedang menyaksikan Kipidin sedang membangkitkan Ki Jonggrang yang telah mati. Meski anggota tubuh Ki Jonggrang sudah terpotong-potong, akan tetapi masih dapat menyatu kembali karena dibantu dengan kemampuan pesulap merah. Kipidin maksud saya. Akan bisa mengenal siapa-siapa lagi. Tetapi tetap saja yang dihidupkan hanyalah jasadnya, karena jiwanya tetaplah mati. Sehingga dia tidak bisa mengenali siapapun, hanya saja dia bisa dikendalikan dan diperintah oleh si Pidin. Selanjutnya, adegan berpindah ke Jaka Sembung dan Dewi Samudra. Jaka Sembung berpakaian seperti layak seorang pangeran, lalu kemudian Dewi Samudra datang dan melakukan mantap-mantap dengan Jaka Sembung. Dan ternyata semua itu hanyalah si Jaka yang bermimpi. Mimpi basah kali ya. Setelah itu si Jaka datang menemui Dewi Samudra. Dia menanyakan sampai kapan dia tetap di sini. Karena si Jaka mungkin sudah bosan dan merasa terlalu lama terkurung di dasar laut. Karena nggak ada sinyal juga nggak bisa jalan-jalan. Padahal Nyi Ratu membebaskan dia agar dia bisa bersenang-senang di sini. Tapi sayang, si Jaka terlalu cupu. Dia tetap ingin cepat-cepat kembali ke darat. Lalu, Dewi Samudra mengatakan bahwa saat ini sedang berada jauh di dasar laut. Untuk bisa mencapai daratan, maka Nyi Ratu harus memunculkan istananya ke permukaan laut. Akan tetapi, Nyi Ratu dapat memunculkan istananya tersebut hanya pada waktu tertentu saja, yaitu harus di waktu malam bulan purnama tiba. Aku harus memunculkan istanaku ke permukaan laut pada saat tertentu saja. Saat bulan purnama tiba. Scene berpindah ke tempat Kiai Mustaqin yang sedang berbicara dengan Godin. Mereka sedang membicarakan si Jaka Sembung yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Lalu Pak Kiai menduga kalau si Jaka sedang disekap di benteng darurat VOC di pesisir. Karena yang Kiai ketahui, VOC banyak membangun benteng-benteng darurat di sepanjang pesisir pantai. Salah satunya yang berada dekat dengan Pak Kiai tempati. Maka sebab itulah si Godin ditugaskan untuk untuk menyelidiki ke benteng VOC. Lalu Godin pun terlihat sedang mengendap-endap di markas VOC untuk mencari keberadaan Jaka Sembung.
Hingga pada akhirnya tanpa sengaja dia mendengar perbincangan antara si kapten dengan Ki Bidin. Mereka sedang membicarakan soal Jaka Sembung. Ki Bidin mengatakan dengan indera keenamnya dapat merasakan bahwa si Jaka hingga saat ini masih hidup. Dan itu artinya si Godin mendapat fakta bahwa si Jaka tidak berada di benteng ini. Lalu dia berniat untuk kembali pulang, akan tetapi si Godin diketahui oleh para tentara VOC. Hampir saja Godin tertangkap, akan tetapi dia masih beruntung dapat meloloskan diri meski celana satu-satunya itu harus tertinggal. Sial banget. Dia kencing lagi. Sementara itu di tempat lain yang dimana Jaka Sembung dan Nyi Ratu berada, Nyi Ratu melepas kepergian Jaka Sembung yang akhirnya akan kembali lagi ke darat. Si Jaka sangat berterima kasih kepada Nyi Ratu atas pertolongannya. Dan dia juga meminta maaf atas sikapnya kepada Nyi Ratu. Nyi Ratu pun memaafkan, dan justru Nyi Ratu kagum dengan keteguhan hati Jaka Sembung. Tak hanya itu, Nyi Ratu juga sangat mendukung perjuangan si Jaka. Maka sebab itulah, jika si Jaka ada kesulitan, Nyi Ratu akan datang membantunya. Dan sebelum si Jaka Sembung beranjak pergi, terlebih dahulu, Nyi Ratu mengecup bibir Jaka Sembung sebagai tanda perpisahan. Anjay. Aku akan datang membantumu. Akhirnya si Jaka Sembung sampai juga ke daratan dengan selamat, karena dia diantar oleh dua putri duyung. Sesampainya di darat, dia dikejutkan oleh seseorang yang ternyata seseorang itu adalah si Godin. Godin, Den Jaka. kalau begitu kita kembali ke pesantren sekarang. Lalu mereka pergi bersama-sama kembali ke pesantrennya Kyai Mustaqin. Sesampainya di pesantren, Rahayu tertawa malu karena melihat perabotannya si Godin yang gak pakai celana. Hah? Pasti Neng Rahayu ngeliat perabotan saya. Selanjutnya, Jaka Sembung menemui Wak Kyai. Wak Kyai pun senang karena si Jaka telah kembali. Tak hanya itu, si Rahayu juga terlihat sangat bahagia karena melihat sang pujaan hatinya telah kembali. Scene berpindah ke benteng VOC yang dimana Ki Bidin sedang menemui si kapten. Mereka lagi-lagi membicarakan soal Jaka Sembung, dan Ki Bidin menduga bahwa si Jaka Sembung sekarang sedang berada di pesantren. Maka sebab itulah si kapten berencana akan pergi ke pesantren untuk mencari Jaka Sembung. Saya akan buktikan kamu orang punya pendapat. Dan esoknya Rahayu dan si Jaka sedang berada di sungai. Lalu tiba-tiba si Godin teriak-teriak memanggil nama Jaka. Si Godin memberitahu bahwa kompeni datang dan mengobrak-abrik pesantren. Lalu si Jaka pun duluan kembali ke pesantren. Sementara itu Wak Kyai sedang didesak oleh kapten untuk memberitahu keberadaan si Jaka Sembung. Hingga si kapten mengancam akan membunuh satu santri dalam sehari jika tidak mau mengatakan keberadaan Jaka Sembung. Tetapi Wak Kyai tetap bungkam tidak mau memberitahu di mana Jaka Sembung berada. Dan akibatnya satu santri pun ditembak mati oleh kapten. Sontak Wak Kyai marah lalu berusaha melawan, akan tetapi Wak Kyai malah dihantam dengan senapan hingga terjatuh. Dan setelah kejadian itu, akhirnya si Jaka telah sampai juga di pesantren. Akan tetapi sesudah para kompeni telah pergi. Jaka Sembung sangat marah dengan kejadian ini dan dia berjanji akan membalas perbuatan kejam yang dilakukan oleh kompeni. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biadab, mereka akan menerima pembalasan yang setimpal. Scene berganti ke tempat di mana Ki Bidin sedang membangkitkan Ki Jonggrang. Lalu si kapten datang untuk menanyakan apakah si Jaka Sembung sudah diketahui keberadaannya. Ki Bidin menjawab bahwa si Jaka Sembung memang berada di pesantren. Kemudian Ki Bidin berencana akan menculik Rahayu untuk memancing Jaka Sembung agar datang ke benteng untuk menyelamatkan kekasihnya. Selanjutnya, Jaka Sembung bersama dengan Godin hendak ke benteng untuk melihat situasi benteng. Namun sialnya, Godin keburu ketahuan oleh penjaga, dan akibatnya Godin tertembak di bagian lengan. Karena kejadian itulah, si Jaka memutuskan pergi dari benteng karena sangat beresiko untuk Godin yang telah tertembak. Itu
itu orang sini mulai mengaco lagi. Tolongin saya. Tangan saya sakit, darahnya keluar. Aduh sakit, aduh. Di saat Godin yang sedang merengek kesakitan, lalu tiba-tiba Ki Jonggrang datang menyerang. Sementara itu, Ki Bidin dengan kedua temannya datang ke pesantren, menggunakan penutup muka dengan sarung, lalu menyerang Wak Kyai. Mereka pun membagi tugas, 2 orang menyerang Wak Kyai, sementara Ki Bidin menculik Rahayu. Rahayu berhasil diculik dan Wak Kyai pun kalah dalam pertarungan. Selanjutnya kembali ke Jaka Sembung yang masih bertarung dengan mayat hidup. Pertarungan berlangsung cukup lama, tapi akhirnya Jonggrang dapat dikalahkan dan mati. Sesudah itu, Jaka Sembung membawa Godin ke pesantren untuk diobati. Baru saja sampai di pesantren, laki-laki mendapat berita yang tidak menyenangkan bahwa Rahayu telah diculik. Kita harus cepat menyerang benteng itu. Karena kejadian itulah, Jaka dan Wak Kyai mengadakan penyerangan ke benteng VOC. Target pertama, si Jaka terlebih dahulu menyelamatkan Rahayu. Dia menerobos ke benteng untuk mencari di mana Rahayu berada. Setelah melumpuhkan beberapa penjaga, akhirnya Rahayu dapat dikeluarkan dari dalam tahanan. Di saat mereka menghadap-hadap untuk keluar dari benteng, tiba-tiba salah satu penjaga mengetahuinya. Dan akibatnya, penjaga tersebut langsung menembaki mereka. Wak Kyai yang mendengar suara tembakan, maka dia langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang ke benteng. Selanjutnya, Ki Bidin dengan kedua temannya ikut turun tangan dan berhadapan langsung dengan Jaka Sembung. Dan pertarungan pun terjadi 1 lawan 3. Lalu di sisi lain pasukan Wak Kyai berperang dengan pasukan Belanda. Tak hanya itu, Wak Kyai pun ikut bertempur melawan mereka. Sementara si Godin diperintahkan untuk menjaga Rahayu. Kembali ke Jaka Sembung yang masih cukup lama melawan 3 musuhnya itu. Ternyata kemampuan Ki Bidin tidak bisa dianggap remeh. Dengan kemampuan dan kesaktiannya membuat si Jaka kewalahan. Apalagi main keroyokan. Kemudian dengan akal liciknya Ki Bidin mengambil botol dan menyedot Rahayu ke dalam botol tersebut. Karena itulah si Jaka langsung terbawa emosi lalu menyerang Ki Bidin. Akan tetapi si Jaka malah terkena pukulan tenaga dalam Ki Bidin hingga terpental. Nyi Ratu pernah mengatakan bahwa dia akan membantu Jaka Sembung jika Jaka Sembung dalam kesulitan. Maka dia segera datang untuk membantu Jaka Sembung. Kau ingin membebaskan gadis ini? Dan sekarang Nyi Ratu melawan Ki Bidin, sedangkan Jaka Sembung melawan kedua temannya Ki Bidin. Berpindah ke pasukan Wak Kyai yang berhasil membobol benteng company. Di sini peperangan berlangsung cukup lama, hingga pada akhirnya si kapten hendak melarikan diri. Namun Wak Kyai mengetahui hal itu, maka sebab itulah dia segera mengejar si kapten. Dan si kapten gagal melarikan diri karena Wak Kyai tidak akan membiarkan dia lolos. Karena sudah terdesak, si kapten mencoba merayu Wak Kyai agar dia tidak membunuhnya. Akan tetapi tanpa ampun, Wak Kyai terpaksa membunuh si kapten di sini. Kembali ke pertarungan antara Nyi Ratu dengan Ki Bidin. Memang tak dapat dipungkiri, ternyata Ki Bidin memanglah cukup tangguh. Karena itulah Nyi Ratu cukup lama untuk menghadapinya. Dan si Jaka mulai dapat membunuh musuh-musuhnya satu persatu. Dan setelah itu, si Jaka melihat Ki Bidin yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, lalu Ki Bidin dihancurkan oleh si Jaka Sembung dengan tenaga dalamnya. Baru selesai di sini,
Lalu si Kudin dikejutkan melihat meriam yang akan diarahkan ke Jaka Sembung. Tanpa pikir panjang, lalu si Kudin berlari dan mengorbankan diri demi Jaka Sembung. Rahayu yang menangis ketakutan lalu memeluk Jaka Sembung. Nyi Ratu menatap tajam pemandangan yang mungkin membuat dia cemburu. Nyi Ratu kemudian pergi tanpa pamit karena tak kuasa melihat Jaka Sembung dipeluk wanita lain. Dan sampai disinilah film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam mengulas alur cerita film ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.